Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sesuai dengan kondisi waktunya pada saat kalian menonton video ini. Oke, ya kali ini saya akan membuat video tentang KPK. Ya, tentu saja ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi KPK yang ini adalah kelipatan persekutuan terkecil pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga tekan atau klik tombol loncengnya agar kalian bisa mengetahui updatean terbaru dari video-video yang saya buat. Oke ya. Sekarang berikut videonya dan tonton sampai habis, jangan di skip agar kalian lebih paham dan cepat mengerti tentang video yang saya bagikan. Oke, check it out. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini ya, jadi kalian harus tahu yang manakah bilangan prima ya untuk menyelesaikan KPK ini. Jadi bilangan prima itu terdiri dari angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, dan angka 17 dan seterusnya. Nah, kenapa angka tersebut? Karena angka tersebut tidak bisa lagi dibagikan dengan angka yang lain kecuali dengan angka itu sendiri, maka disebut dengan bilangan prima. Oke. Ya, baiklah teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalian harus tahu yang manakah termasuk bilangan prima ya. Jadi bilangan prima ini merupakan bilangan yang tidak bisa dibagikan lagi dengan angka-angka yang lain kecuali angka itu sendiri ya. Saya tuliskan ya, bilangan prima. Jadi bilangan prima ini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya ya. Nah, inilah merupakan angka-angka yang tidak bisa dibagikan lagi dengan angka yang lain kecuali angka itu sendiri, dan disebutlah bilangan prima. Baiklah teman-teman ya. Tadi kita sudah ya melihat yang manakah angka-angka yang termasuk di dalam bilangan prima. Tadi kita sudah melihat ada angka 2, angka 3, angka 7 ya kan, dan angka seterusnya. Dan kemudian ya, sebelum kita melakukan pencarian untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang pertama kita harus mengenal atau memahami bagaimana caranya untuk mencari kelipatan suatu bilangan ya. Kelipatan suatu bilangan. Ya, kelipatan suatu bilangan. Jadi kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan aslinya. Bilangan aslinya seperti angka 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya. Itu bilangan aslinya. Kemudian contohnya seperti ini. Contoh ya. Contoh, misalnya kita mencari kelipatan suatu bilangan, contoh saja angka 2 ya. Kita cari ya kelipatan dari angka 2. Angka 2. Nah, coba kita kalikan dengan bilangan aslinya ya. Kalikan dengan bilangan aslinya, berarti 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Kemudian 2 dikalikan 4 lagi nih. 2. Kemudian ya, 2 ini dikalikan 2 ya. 2 kalikan 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikalikan 3 ya. 2 kalikan 3 sama dengan 6. Dan 2 dikalikan 4 ya. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Nah, hasil yang ini merupakan ya hasil dari kelipatan 2. Ya, berikutnya teman-teman semuanya ya. Tadi yang pertama kita sudah melakukan kelipatan suatu bilangan. Jadi teman-teman sudah tahu kan
bagaimana cara kita melipatkan suatu bilangan ya. Tentu saja dengan bilangan kita kalikan dengan bilangan aslinya ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan pencarian untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang kedua kita harus melakukan ya kelipatan, maaf ya, huruf ini agak panjang ya, kelipatan persekutuan dari dua bilangan ya, dari dua bilangan. Kepanjangan ya, ya udahlah, apa ya, dari dua bilangan. Oke, berikutnya ya, kita harus paham ya arti dari kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Jadi kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut ya. Contoh kita harus tahu ya teman-teman semuanya. Contoh, kita cari kelipatan bilangan 2 dan 3 ya. Kelipatan 2. Oke. Kemudian bilangan kelipatan 3. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kelipatan yang merupakan ya bilangan-bilangan ya, bilangan-bilangan yang hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan aslinya. Artinya apa? Ya, kita mencari hasil kelipatan ini kita kalikan dengan bilangan aslinya ya. Jadi bilangan aslinya kita harus tahu ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah bilangan asli ya. Jadi kita coba ya. Kita coba yang kelipatan 2 dulu ya. Jadi 2 dikalikan 1 ya, tentu saja 2 ya. Kelas 1 SD juga tahu itu ya. Kemudian 2 dikalikan 2. Oke, kita masukkan 2 kalikan 2 sama dengan 4 ya. 2 kalikan 3 sama dengan 6 ya. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Nah, seterusnya ya. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Oke, teman-teman juga bisa coba dikalikan aja ya. Oke, saya langsung masukkan aja di sini ya. Di sini ada 12. Kemudian 14. Kemudian 16. 18 ya. Kemudian saya masukkan lagi aja lah 20 ya. Kemudian 20 ya, udah 22 cukup lah. Nah, jadi angka-angka ini merupakan hasil kelipatan dari 2 ya. Kemudian kita coba 3 ya, yang kelipatan 3. Oke, 3 kalikan 1 sama dengan 3, 3 kalikan 2 sama dengan 6, 3 kalikan 3 sama 9 ya, 3 kalikan 4 sama dengan 12 ya. 3 kalikan 5 sama dengan 15. Oke. Dan seterusnya ya. Kita coba ya. 18. Kemudian 21 ya. 24 ya. Kemudian 27 ya. Udahlah, cukup aja lah ya. 27. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah ya, kita cari angka-angka yang sama dari kedua kelipatan tersebut ya. Jadi kita coba cari angka yang sama ya dari angka-angka ini ya. Kita cari pasangannya. Oh, 6 ya. Kita coba ya. 6. Kita dapat ya. Kita masukkan 6. Kemudian cari lagi yang sama ya. Cari lagi yang sama. Datang belum? Saya ada ketemu nih. Ya, 12 ya. Dapat ini 12. Oke, berikutnya satu lagi 18. Angka satu lagi. Oke, coba sedikit. Saya udah ketemu nih, ada 4 ya, 24. Oke, 24 ya. Jadi angka 6, 12, 18 dan 24 ini merupakan bilangan dari bilangan kelipatan dari 2 dan 3 ya. Oke, maksudnya angka yang sama ya. Jadi ini merupakan bilangan kelipatan 2 dan 3 yang sama gitu ya. Nah, teman-teman ya, tadi kita sudah melakukan kelipatan suatu bilangan, dan yang kedua juga kita sudah melakukan kelipatan persekutuan ya dari 2 bilangan juga ya.
Nah, tadi saya mohon maaf ya, mejanya agak getar-getar ya, jadi tidak enak dilihat gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya coba biar mejanya tidak getar-getar ya. Ini masih getar-getar nih, kayak gempa ya. Udah, langsung aja ya, lanjut ya. Jadi sekarang kita fokuskan mencari KPK. Jadi ini pada intinya ya, kita masuk materi intinya. Oke ya. Jadi KPK ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat ya, dalam mencari KPK ini ya, ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan kelipatan dari tiap-tiap bilangan. Ya, tentukan kelipatan dari tiap-tiap bilangan. Yang kedua, tentukan kelipatan ya persekutuan dari kedua bilangan. Ya, tentukan kelipatannya. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai terkecil. Nah, dari kelipatan persekutuan kedua bilangan tersebut. Oke. Nah, di sini saya kasihkan contoh ya. Kita cari ya KPK dari 4 dan 6 ya. KPK dari 4 dan 6. Oke, 4 dan 6. Nah, langsung saja kita masukkan menggunakan cara kelipatan yang di awal tadi ya. Kelipatan, kita tulis kelipatan 4. Nah, itu maksudnya tadi perintah yang nomor 1 tadi ya, tentukan kelipatan dari tiap-tiap bilangan. Oke. Jadi tentukan dulu ya. Tentukan dulu ya, kita masukkan 4 ya. Kemudian kelipatan 6 ya. Kelipatan 6. Oke. Kemudian yang kedua kita tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan ya. Kita langsung tentukan saja ya. Tapi sebelum itu kita cari dulu kelipatan dari 4-nya ya, dari 4 dulu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita untuk mencari kelipatan itu kita kalikan dengan bilangan aslinya seperti angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pasti teman-teman juga udah paham kan? Jadi 4 ini hasilnya apa ya? Tentu saja 4 ya. Karena 4 dikalikan 1 ya dengan bilangan aslinya tadi ya. Kemudian di sini kalian tahu 8 ya. Kemudian berikutnya ada 12. Kemudian 20 ya. Kemudian 24 ya. Kemudian ada 28 ya. Kemudian 32. Tambah lagi ya. Oke, tambah lagi ya. 36 ya. Udah tambah lagi lah. 40. Satu lagi ya. 44. Nah, jadi ini merupakan angka ini merupakan kelipatan dari 4. Sekarang kita cari yang 6-nya lagi. 6 dikalikan 1 ya udah pasti 6. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. 6 dikalikan 3 sama dengan 18. 6 dikalikan 4 sama dengan 24. 6 dikalikan 5 sama dengan 30. 6 dikali 6 36. Kemudian 6 dikalikan 7 ya 42 dan seterusnya ya. Teman-teman juga boleh mencoba perkaliannya ya. Jadi 42 berikutnya 48 ya. Kemudian 54 dan 60. Cukup aja lah. Oke. Jadi kita sudah menentukan ya kelipatan-kelipatan dari angka 4 dan 6. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kita cari ya. Cari hasil kelipatan tersebut dengan angka yang sama ya, kita cari ya. Jadi kita cari dulu. Ya, oke. Mana nih angka yang sama nih? Teman-teman sudah lihat? Oh iya betul, 12 ya, 12. Kemudian mana lagi? Ayo. Lagi ya, 24. Oke, kemudian mana lagi nih? 24, mana lagi? Ayo. 36. Ya, 36. Oke, sekarang ada lagi?
Tidak ada lah. Udah cukup aja lah. Dan sekarang kita tulis ya angka-angka yang sama tadi ya, seperti 12 ya, 12, kemudian 24 dan 36. Nah, ini merupakan angka-angka yang sama dari kelipatan 4 dan 6. Terus KPK-nya di mana? Nah, syarat KPK adalah kalau kita sudah mencari kelipatan dari angka-angka tersebut, maka kita cari angka paling kecil dari hasil kelipatan 4 dan 6. Ayo, dari antara 12, 24, dan 36 mana yang paling kecil? Ya udah, pasti 12. Maka, ya, 12 ini merupakan KPK-nya. Oke, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke. Nah, itulah cara-cara ya untuk mencari KPK dengan ya sedikit rapi, namun mejanya agak getar-getar tadi ya. Jadi yang pertama tadi ya, kita melakukan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, kita melakukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan ya. Dan yang ketiga, ini kita mencari KPK-nya sendiri. Nah, sebenarnya masih ada cara-cara yang lain untuk mencari KPK ya, seperti pohon faktor dan lain sebagainya ya. Tapi ini merupakan cara yang lebih ibarat sederhana untuk kita mencari nilai-nilai KPK-nya gitu ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Oke. Jadi kita sudah temukan bahwa KPK-nya adalah 12. Ya, untuk teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu ya, biar kita bisa melanjutkan materi-materi berikutnya yang sederhana, yang bisa membuat teman-teman cepat paham gitu ya. Dan tentunya berikutnya saya akan masih dalam materi KPK ya, tapi dengan cara yang lain ya, seperti pohon faktor ya. Oke, semoga semuanya paham dengan melihat video ini. Oke, jangan lupa ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.